Ada sedikit wheel spin nih. Dan kanan. Perfect. Semudah itu. Halo guys, welcome back to CVT Indonesia. Bersama kami, Reza Rever. Kalau kalian sedang mencari sebuah mobil dengan performa tinggi, desainnya juga sangat menarik, tapi tetap ramah lingkungan, BMW i4 ini bisa menjadi solusi. Kenapa begitu? So, tanpa berlama-lama, ini dia CVT Review BMW i4 eDrive 40i. Let's go! BMW i4 eDrive 40i, mobil yang diluncurkan BMW pada saat Gias 2022 lalu berbarengan dengan BMW iX, memang memiliki hal yang sangat unik karena dia memiliki tampilan basis dari sebuah mobil sedan atau mobil coupe biasa atau mobil internal combustion biasa, bukan mobil yang dari awal diciptakan untuk sebuah mobil EV. Di mana BMW iX yang diluncurkan bersamaan dengan mobil ini memang proper mobil listrik, tapi mobil ini tidak. Berbasis dari sebuah mobil BMW biasa, BMW 4 Series dan 3 Series, tapi dibuat menjadi mobil listrik. Tapi, banyak faktor membuat mobil ini layak banget untuk dikonsider. Yang pertama yaitu adalah desainnya. Desainnya, kami nggak akan terlalu detail desainnya seperti apa segala macam. Kami pernah bahas juga ketika pertama kali meluncur. Tapi kami bilang bahwa faktor pertama dari mobil ini yang membuatnya menjadi sebuah mobil listrik yang terlihat sangat performance, mirip dengan performance car, tidak berbeda seperti layaknya mobil listrik lainnya, itu pada di desainnya. Kalian lihat sendiri desainnya. Desainnya tuh mirip sekali dengan BMW 4 Series yang sudah meluncur terlebih dahulu. Bahkan size-wise, dia bentuknya tuh proporsional ya. Biasanya kan mobil-mobil listrik bentuknya unik ya. Misalnya kita bisa lihat sendiri Ioniq 5 gitu ya. Misalnya yang unik lagi saudaranya EV6. Atau saudaranya BMW ini iX gitu. Terlihat beda kan. Walaupun ini memang grillnya memang beda ya, seperti ya banyak yang protes juga kayak gigi kelinci gitu. Ini memang sudah ada dari mobil yang sudah meluncur terlebih dahulu seperti BMW 4 Series. Cakep, performance-nya bagus, desainnya juga unik gitu ya, tapi bukannya sampai seunik mobil listrik. Terlihat ya udah sports car atau performance car. Di samping pun begitu juga, dia desainnya ya ala-ala Grand Coupe. Memang dia Grand Coupe ya, dia 4 pintu, konfigurasi bannya yang depan 245 40 R19, yang belakang 255 40 R19. Jadi ya normal, itu seperti layaknya mau BMW 3 Series dan juga BMW 4 Series. Terlihat ya udah ini sedannya BMW gitu, bukan yang kayak mobil dari awal dibentuk untuk mobil listrik. Jadi oke banget kalian pakai ini di jalan, tetap terlihat seperti oh ini performance kayak BMW, ini bukan mobil listriknya BMW gitu. Tapi secara low-key, ini adalah mobil listriknya. Di belakang pun seperti itu, dia desainnya juga tidak dibedakan dengan BMW 4 Series. Kalian lihat side by side nih ya, mirip banget, tidak ada yang dibedakan sama sekali. Jadi overall dari desain, depan, samping, belakang, eksteriornya, menurut kami, ini bener-bener layaknya ya BMW 4 Series biasa. Tapi sampai kita lihat ada Beijing i-nya di belakang, i4, dan kita lihat kap mesinnya. Karena mobil ini mengambil basis dari BMW 4 Series yang sudah dibuat terlebih dahulu baru dijadikan mobil listrik, bukannya dari awal platform mobil listrik, sehingga kap mesinnya masih bisa diakses. Yes, walaupun memang ditutup ya, dia nggak yang bener-bener bisa kita lihat semua, ini masih ditutup cover gitu, tapi at least kap mesinnya masih bisa dibuka. Kita perhatikan misalnya kalau dari Mercedes-Benz ya, dari Eropa lainnya, kayak EQE, EQS, itu kita tidak bisa mengakses sama sekali kap mesin depannya ini. Tapi karena mobil ini ya berbagi basis dengan 4 Series dan sepertinya BMW menggunakan langkah ini untuk membiasakan atau menormaliskan
sebuah mobil EV car, sehingga ya ini terlihat biasa saja. Tapi di dalamnya memang sangat luar biasa sekali. Ini adalah BMW i4 eDrive 40. Jadi kalau BMW itu enaknya ngukurnya dari 40-nya itu ya. 40 itu biasanya punya konfigurasi, kalau yang bensin, mesinnya biasanya 3 liter inline 6, tenaganya 340 horsepower-an kan. Nah, mirip sama dengan ini. 340 horsepower dan torsinya di 430 Nm dari baterainya yang sebesar 83,9 kWh itu. Jadi besar baterainya dan juga tenaga juga cukup mumpuni. Dan dari range-nya itu klaim bisa mencapai 520 km jauhnya. Luar biasa banget ya, jauh. Jadi dengan performa yang cukup tinggi dan desainnya yang common, mobil ini cukup menarik banget. Dan saking commonnya lagi, selain desainnya dan juga ya bentuknya kap mesinnya masih bisa dibuka, bagasinya juga masih cukup common. Bentuknya dia grand coupe, tapi dia seperti kayak ala sportback gitu ya, atau liftback. Jadi potongan bagasinya bukan dari tengah sini, tapi dari depan sini. Gitu, jadi kerasa kayak liftback ya. Ketika dibuka, bagasinya juga cukup oke, masih cukup besar di 470 liter. Masih cukup banget mau bawa koper atau bawa stick golf itu juga masih bisa di belakang sini. Jadi masih proper lah. Biasanya kan mobil listrik atau mobil yang basisnya bukan mobil listrik, itu ya bagasinya kecil banget, terbatas karena harus mengakomodir baterai atau motor listrik. Tapi karena mobil ini motor listrik bisa di depan, baterainya juga entah kenapa BMW bisa mengakomodir baterainya yang besar 83,9 itu, bagasinya masih cukup oke. Masih oke banget, dan dia sudah power tailgate pastinya. Ya, saking commonnya mobil ini, soket charger dari mobil ini tuh bener-bener kayak buat ngisi bensin biasa ya, karena memang basisnya dari BMW 4 Series dan 3 Series. Jadi, juga kayak gitu. Tapi, untuk ngecas dari mobil ini, nggak biasa. Karena teknologi sudah sangat canggih, dia bisa up to 120 kW, jadi sampai 80% dia bisa mencapai hanya di 30 menit saja. Baru habis itu menuju 100% memang agak di-cut ke tenaganya biar nggak terlalu kembung baterainya untuk menjaga keawetan dari baterainya. Gitu. Dan ngomong-ngomong, ini adalah mobil performance car, menyenangkan, sama bener-bener fun to drive banget. Tapi karena dia listrik, running cost dari mobil ini juga bener-bener sangat luar biasa. Bisa kita cas di SPKLU ini aja, dia total mungkin di sekitar 2.500-an per kWh, sehingga kalau dari 0 banget nih ya, misalnya sampai 83,9, itu kami hitung mungkin cuma di 209.000 saja. Masih di bawah 250.000, tapi kalian cari ngecas mobil ini bisa berjalan sejauh 420 km. Jauh banget bukan? Dan itu running cost kalian tuh 520, mungkin sekali ngisi bisa 5 hari atau seminggu bahkan. Jadi running cost kalian dengan kalian memiliki performa dari mobil ini yang sangat luar biasa, bisa sangat ditekan. Tapi kalau memang dari rumah, misalnya ngecas di rumah yang nggak fast charging kayak DC charging seperti ini, ya mungkin bisa menghabiskan waktu sehingga 1 hari kali ya. Karena memang daya di rumah paling cuma 2,3 kWh saja. Masuk ke dalam, ya ada sedikit yang beda sih kalau misalnya kalian mau mengakses pintu mobil ini. Selain pintunya dibuat tidak menonjol ya, seperti like BMW 4 Series dan juga 3 Series, dia dibuat kayak masuk ke dalam gitu, baru kita angkat tarik gitu ya. Dan tambah ketika dibuka, dia juga sudah frameless door gitu. Jadi bener-bener seamless banget dari depan maupun yang belakang. Ya karena memang 4 Series juga sudah begitu. Gitu. Oke. Di dalam yang menjadi pembeda dari BMW i4 ini adalah ketika dinyalakan antara BMW yang non elektrik dengan yang elektrik. Kalau yang elektrik itu kalau dinyalakan itu tadi ada chime-nya itu ya. Ini. Nah, gitu. Jadi kayak ada perbedaan gitu rasanya. Jadi memang bikin beda. Dan sistem entertainment-nya sekarang sudah BMW iDrive 8. Ini memang pertama kali meluncur di BMW i4 dan iX waktu itu ya, ketika pertama kali meluncur di Gias tahun 2022 lalu. Tapi akhirnya setelah hadir di i4 ini, turun juga mulai ke BMW 3 Series dan juga nanti ke BMW lainnya. Jadi ini menyambung sekarang sistemnya antara layar di tengah dengan yang layar di speedometernya. Dan temanya juga berbeda, udah lebih keren sekarang. Tapi sayang memang tidak lagi support untuk yang gesture seperti ini. Tidak ada lagi ya. Gitu. Fitur-fitur Y sih kita udah pernah jelaskan ya, banyak banget, mau radio, satnav, semuanya enak banget, dan kita bisa tetap akses melalui touchscreen dan melalui rotary wheel di tengah sini. Jadi bagus. Kadang beberapa pabrikan sudah melupakan rotary wheel yang di sini nih, padahal ini lumayan bagus untuk safety ketika kita berkendara, karena kalau pakai touchscreen nggak dapat feel-nya. Ini sambil berkendara dengan ini bagus banget.
Dia juga sudah support wireless Apple CarPlay maupun wireless Android Auto. Jadi udah lengkap secara fitur wise. Speedometernya dia ya seperti biasa tidak terlalu banyak pilihan. Dia hanya bisa diubah-ubah berdasarkan mode berkendara. Jadi kalau yang sport itu dia kayak merah ke orange-an, normal tuh kayak ada bronze gitu, Eco Pro didominasi biru gitu ya. Dan tidak banyak laginya. Paling informasinya saja bisa dirubah. Kalau kita mau lihat navigasi, driving assistance, terus juga energy consumption itu dari tengah sini. Jadi kita bisa ganti-ganti. Tidak yang lengkap banget, memang belum se customizable seperti rival-rivalnya seperti Audi dan juga Mercedes-Benz, tapi at least udah lebih baik nih customizable-nya dan temanya lebih bagus dibandingkan dengan yang sebelumnya. Setirnya karena ini adalah varian M Sport, ya mirip juga common dengan varian M Sport juga, belum yang baru, dia masih yang seperti ini desainnya. Overall sih, kalau kita sudah pernah mereview, karena kita pernah mereview BMW seri 3 yang LCI, ini mirip banget. Kita duduk kayak gini, ini kayak ngeliat BMW LCI. Plusnya paling ada head-up display di sini, yang mana bisa menampilkan drive speedometer, terus juga bisa menampilkan navigasi dan juga driving assistant-nya di depan sini, gitu. Fitur wise kita udah pernah bahas-bahas lah ya, Harman Kardon sudah ada, panoramic roof, sunroof lah ya, dia jadi sunroofnya besar hingga ke belakang, juga ada wireless charging, ada nggak disunat, dan tuas transmisi yang anehnya justru yang BMW seri 3 tuh malah kayak pakai jari doang, sekarang malah turun. Kalau ini malah masih lebih sporty rasanya gitu. Park hold ada juga, dan di setirnya juga sudah lengkap karena dia sudah dilengkapi dengan BMW Intelligent Safety, jadi dia sudah ada fitur untuk adaptive cruise control, lane keeping assist, lane following assist, semua juga sudah ada. Dan dia juga sudah dilengkapi dengan park assist dan reversing assist. Jadi park assist itu bisa parkir sendiri, reversing assistant kita bisa mundur sendiri dengan mengikuti pattern kita sebelum masuk gang. Misalnya kalau mau masuk gang terus kita ternyata salah gangnya ya, jadi mundurnya bisa ngikutin pas kita gaya masuk ke depannya gitu. Fitur-fitur lainnya sih ya nothing much. Udah lah ya, daripada banyakan ngomong, kita driving aja. Let's go. Kami nggak mau lama-lama ya ngomongin masalah fitur dan segala macamnya karena kami sudah pernah bahas juga, kami bisa tonton di sini. Tapi mobil ini memang benar-benar luar biasa banget. Tetap fun to drive. Karakter dari bodinya, sasisnya, ini benar-benar rasanya tuh kayak seperti mobil-mobil BMW lainnya seperti seri 3, BMW i4. Kami pernah merasakan BMW M4 juga. Ini mirip juga, fun to drive-nya sama. Ketika di mode comfort dan mode Eco Pro memang mobil ini seperti di held back gitu ya, seperti kayak ditahan dia seberapa cepat mobilnya segala macamnya. Tapi once dia sport, dia akan langsung diberikan sebuah artificial sound dari sebuah sound systemnya dari Harman Kardon, yang mana memang ini sangat menarik banget. Tapi memang sayang, artificial sound-nya memang belum buatan dari Hans Zimmer seperti layaknya di BMW iX dan BMW i terbaru seperti i7 juga sudah dari Hans Zimmer. Tapi ini belum, tapi at least ketika di mode comfort dia memang nggak ada suaranya. Biasa aja gitu. Kalau di sport dia di enhance. Ada suara dan cepet banget udah 130. Menyenangkan banget mobil ini. Benar-benar sangat menyenangkan ketika once kalian masukkan ke mode sport, karakter dari BMW muncul seketika. Dan kalau kita ingat secara specs, mobil ini aja dia di 340 horsepower dan 430 Nm. Dia punya keuntungan yang lebih bagus dibandingkan BMW Toyota Supra karena dia adalah mobil listrik sehingga dia punya torsi instan. Dan kalau kalian mau power slide sedikit pun juga gampang dengan mobil ini. Menyenangkan sekali dengan mobil ini. Memang mobil yang benar-benar diciptakan untuk bersenang-senang. Tapi kalau kalian lihat dari luar, dia benar-benar seperti kayak common car kan. Kayak ya udah mobil bukan, ya mobilnya memang bentuknya seri yang lebih performance lah. Bentukannya kayak 4 Series kan lebih performance. Tapi kayak common car, bukan kayak mobil listrik kayak misalnya ya mobil-mobil unik kayak EQS-nya Mercedes-Benz kan beda ya dengan S-Class-nya Mercedes-Benz. Dan sedangkan kalau BMW gitu ya, i7 dan 7 Series itu dibuat common sama mirip. Terus juga BMW 4 Series dengan i4 itu juga dibuat mirip. Sepertinya memang BMW ingin membuat bahwa mobil listrik itu ya udah mobil listrik tuh ya mobil listrik, gak usah dibuat unik, gak usah dibikin beda, karena dia pengen membuat bahwa ini karakternya BMW bisa kok ditanamkan di sebuah mobil listrik, dan itu pun terjadi di sini karena fun to drive ya, feeling setirnya itu sama banget dan
rigidity dari sasis itu semua sama, karena memang BMW tidak menggunakan platform berbeda, memang diciptakan untuk mobil listrik dan untuk mobil ini, sehingga feel-nya tuh feel seri 3 dan seri 4 banget, yang which is itu bagus. Seri 3 seri 4 G20 adalah mobil yang sangat menyenangkan dan semudah itu. Tapi ketika kalian pengen menjadi mobil normal road car, yang pengen menjadikan mobil ini daily, tinggal rubah aja ke mode comfort atau Eco Pro. Seketika mobil ini langsung berubah sekali karakternya. Kalian pakai harian, dia nyaman, suspensinya surprisingly kalau kita menghajar speed bumps ya, speed bumps kejam di BSD gitu ya. Nih, ini aman banget, halus banget, kita tuh nggak ngerasa kayak terpelanting-planting rasanya. Tambah lagi memang mobil listrik tidak memiliki suara mesin kan, tidak ada memiliki suara putaran mesin, sehingga ya rasa dari getaran itu tidak ada, getaran ke badan tuh tidak ada. Lagi memang biasanya mobil-mobil Eropa tuh getaran mesinnya besar kan, jadi tidak terlalu terasa gitu. Sedangkan kalau di mobil ini semuanya tuh smooth aja. Udah dia memang kekedapan kabinnya bagus, tambah lagi memang tidak ada suara lain selain suara AC. Tambah lagi kalau misalnya kalian berjalan dan menggunakan sound system dari Harman Kardon ya, itu enak banget, top notch, menyenangkan in term of daily usable ya, dan menyenangkan juga untuk dipakai untuk bersenang-senang bersama mobil kalian, karena memang rear wheel drive bias, mobilnya juga tetap terasa ringan meskipun dia dilengkapi dengan baterai yang cukup berat ya, 83,9 kWh, gede loh itu. Kalau kita berkomparasi saja misalnya dengan Hyundai Ioniq 5, Hyundai Ioniq 5 itu dia di 72an, which is itu juga besar, berat juga. Feel-nya pun kami merasakan meskipun dia juga RWD bias, ketika dipakai untuk power slide, untuk misalnya ngedrift segala macam atau membuat donat, memang ada yang meng-health back kami rasanya itu seperti berat gitu, karena memang mungkin baterainya kapasitasnya besar. Tapi entah kenapa feel dari mobil ini rasanya itu tidak berat, walaupun padahal secara berat dia jauh meningkat ya dibandingkan ini, kami berikan perbandingan. Dan kita juga punya satu mode di transmisi, dia kalau kita geser ke kiri biasanya mobil BMW lain itu jadi mode sport dari transmisinya. Kalau di sini menjadi B. B itu kayak brake lah. Kalau misalnya kayak di mobil-mobil, kalau misalnya ingat dulu ada Mirage ya, ada B itu ada brake. Tapi di sini membuat mobil ini seakan-akan kayak bisa seperti mobil listrik zaman dulu yang mana pengoperasiannya masih one pedal driving system. Jadi ini rasanya kayak one pedal driving. Dia memiliki regenerative braking jadi semakin keras lagi. Dia kayak 3 level gitu ya. Tuh, jadi kalau kita lepas, saat kita pakai gas, saat kita lepas gasnya ya dia akan ngerem mobilnya, dan lampu belakangnya juga akan menyala untuk mengerem gitu. Dia sudah one pedal driving system. Jadi kalau kalian pakai mode di Eco Pro, Comfort, pakai di mode B gini dan pakai yang transmisinya B, rasanya tuh kayak naik mobil listrik biasa aja, nggak punya performa tinggi gitu. Tapi kalau ketika kalian nyalakan mode sport gitu ya, karakter BMW siap kembali. Tidak hanya nikmat untuk dibawa sehari-hari, dalam kota, terus juga dipakai ya daily usable banget ya. Fitur-fitur dari mobil ini juga banyak banget yang menunjang untuk kita dipakai untuk perjalanan sehari-hari kita, untuk perjalanan jauh, dekat gitu ya. Terutama sistem safety-nya. Selain kami bilang bahwa dia bisa parkir sendiri atau mundur, ikutin keluar dari gang gitu misalnya kalau kita salah jalan. Mobil ini juga sudah dilengkapi dengan BMW Intelligent Safety Driving. Jadi memang dia sudah kayak ADAS-nya BMW yang lengkap banget. Dia sudah support Adaptive Cruise Control, Lane Keeping Assist, Lane Following Assist, Blind Spot Monitoring, Rear Cross Traffic Alert, Forward Collision Mitigation, lengkap banget. Dan bahkan dari speedometer kita, dari yang position attention-nya ini, keren banget. Kita bisa scan 3 lane yang ada di kiri dan kanan kita. Dan dia juga bisa men-scan seberapa besar mobil di depan kita. Misalnya ternyata itu motor, dia bisa scan itu motor. Orang, bisa scan itu orang. Truk, dia bisa scan itu truk. Dan di kanan dan kiri kita juga bisa kelihatan gitu. Dan kerennya lagi, misalnya kita blind spot monitoring nih, selain ada di spion, warningnya, tapi dia juga ada di MID. Jadi dia ngasih tahu posisi mobil di kanan kita kalau misalnya kita blind spot kita tuh di mana gitu ya. Dia akan ngasih tahu, jangan ambil dulu gitu. Dia ada di sebelah kanan kita gitu. Dia akan ngasih tahu di MID kita. Keren banget. Dan ini kelihatan jelas banget, detail MID-nya keren banget. Bahkan kamu bisa bilang kami pernah tes misalnya C-Class gitu ya, atau E-Class yang juga dilengkapi dengan fitur safety yang cukup lengkap. Ini lebih canggih. Bahkan yang kami sukanya lagi, Adaptive Cruise Control juga sangat halus. Kita aktifin aja ya, begini.
Depan macet, dia bisa langsung menyesuaikan sesuai dengan kecepatan mobil yang ada di depan kita. Dan remnya juga sangat halus. Nih, ini remnya. Kita bener-bener gak pegang sama sekali di depan padat. Keren sih, dan dia bener-bener sudah bisa traffic jam assist juga. Jadi udah bener-bener bisa sampai 0 km per jam, baru nanti depannya jalan pun dia juga sudah bisa. Kita nggak perlu repot-repot lagi ngatur gas ataupun rem. Canggih banget. Selain itu juga dia sudah dilengkapi dengan kamera 360 yang lumayan canggih ya. Dan BMW memang lumayan pioneer in terms of kamera 360. Dia lumayan pertama soal kamera 360 yang ada 3D view-nya, jadi bagus banget. Detail banget gitu di layar head unit yang makin besar ini BMW iDrive-nya. Dan uniknya lagi, adaptive cruise control-nya ini, entah kenapa begitu kami aktifkan ya di tol, itu dia malah bisa membantu efisiensi dari mobil ini. Surprisingly, ketika adaptive cruise control-nya diaktifkan, efisiensi dari energi mobil ini itu jadi meningkat. Luar biasa banget ya. Biasanya kan mobil listrik punya problem di mana dia kalau misalnya dipakai untuk di jalan tol dia agak susah kan, karena aerodinamika dari mobil listrik memang biasanya agak susah karena bobot dia berat lah segala macam ya. Apalagi juga mobil listrik bentuknya rata-rata agak aneh ya kan, agak unik, kurang aerodinamis. Sedangkan mobil ini mungkin karena dibuat dari seri 3 yang memang terkenal aerodinamis juga, jadi masih bisa menghasilkan efisiensi yang sangat baik, malah naik gitu ya. Ngomong-ngomong soal efisiensi baterainya, selama pengetesan kami terbaik bisa mendapatkan di 5,5 km per kWh. Itu artinya dengan 83,9 kapasitas full baterainya, mobil ini bisa berjalan range-nya kalau sangat pengetesan kami di 461. Meskipun klaimnya 520, nggak apa-apa lah, turunnya nggak terlalu jauh sih menurut kami. Masih cukup oke lah. Menjadi mobil dengan harga 2,1 miliar, ya harganya sekarang 2,1 miliar, jadi naik banget ya dari Gias kemarin sampai sekarang udah naik banget. Pastinya harus oke atau harus nyaman juga ketika menggunakan jasa pengemudi. Nah, sekarang kita berada di belakang dan kita tes apakah duduk di belakang bisa nyaman juga di belakang. Oke, overall nih kami lagi minta tolong ke drivernya di mode Eco Pro, comfort. Di mode comfort, jadi udah settingnya semuanya udah paling comfort, mesinnya segala macamnya. Mobil ini memang masih cukup oke. Dia nggak terasa kayak mobil yang gambut gitu ya. Ini kita speed bumps. Tuh, masih teredam dengan sangat baik. BMW 3 Series bahkan memiliki set suspensi yang sedikit lebih keras bahkan dibandingkan dengan mobil ini. Terutama yang varian 330 ya. Sedikit lebih stiff dibandingkan dengan mobil ini. Walaupun 330 menurut kami malah yang G20 ini sudah lebih baik dibandingkan dengan F30. Apalagi di belakang sini, dia tetap diberikan sebuah armrest yang lumayan besar dan dengan ada 2 cup holder sini. Legroom wise juga kami masih bisa mendapatkan sekitar 7 jari, jadi masih cukup besar. Ini posisi tidur lumayan besar. Oke banget kok, nggak terlalu goyang. Dan meskipun bentuknya Grand Coupe, entah kenapa kami masih bisa mendapatkan 4 jari, 5 jari headroom. Bahkan ada sebuah sedan Jepang yang kena skandal crash test. Tahu lah ya Pak. Kami kesusahan sekali untuk mendapatkan headroom. Di mobil ini tinggi kami 175 cm masih bisa mendapatkan headroom dengan sangat baik. Gitu. Apalagi di belakang sini kelengkapan lainnya seperti Tri-Zone Climate Control di belakang tetap ada ya. Jadi kita bisa atur sendiri climate kita. 2 USB-C socket masih ada, jadi kita mau ngecas gadget kita juga bisa mudah. Terus juga ambient light hingga ke belakang sini juga masih ada, bisa diatur-atur juga. Harman Kardonnya juga hingga ke belakang sini. Dan ada third quarter glass-nya ini, jadi kita bisa melihat ke arah luar sehingga tidak memberikan kesan claustrophobic meskipun secara bentuk dia Grand Coupe atau Coupe, jadi sloping roof gitu ya. Tapi tetap di belakang sini tetap oke. Size wise memang nggak terlalu besar, tapi di belakang sini tetap akomodir untuk orang yang tinggi 175 cm masih oke banget gitu. Masih cukup nyaman, apalagi kulitnya juga kalau menurut kami dibandingkan kulit-kulitnya Mercedes-Benz yang baru-baru ini sedikit lebih baik kualitasnya. Emang BMW entah kenapa dibandingkan dengan 3 brand premium yang ada saat ini, build quality paling bagus untuk saat ini. Ya, tidak hanya nyaman untuk dipakai harian, teknologinya canggih, terus juga enak untuk bersenang-senang, tapi ada satu hal lagi yang sangat menarik dari mobil ini, yaitu akselerasinya. Yes, kita rubah ke mode sport. Dia tidak ada mode sports plus ya, tapi ya sports aja. Oke, kita tinggal injak gas dan rem aja.
Jadi kayak ada busnya juga, tetap ada brake busnya gitu ya, luar biasa ya. Gas dan rem dan ada sedikit wheel spin nih. Dan cepet banget. Klaim dari BMW luar biasa. Klaim dari BMW itu 5,7 detik. Entah kenapa kami hari ini bisa mendapatkan 5,5 detik saja. Wow, luar biasa sekali. 0 sampai 100 hanya di 5,5 detik saja. Figur yang sangat luar biasa. Menyenangkan sekali mobil ini. Sayang harganya 2,1 miliar ya. Naik terus. Oke, sampai juga kesimpulan dari BMW i4 eDrive 40i. Bisa disimpulkan bahwa kalau kalian mencari sebuah mobil yang performance, masih bisa mengajak kalian bersenang-senang seperti layaknya BMW lainnya, tapi ingin berkontribusi untuk menghijaukan kembali bumi, BMW i4 ini bisa menjadi solusi terbaik untuk kalian. Karena fun to drive dari BMW dapat, performanya sekuat atau sebuah Toyota Supra bahkan. Karena kan secara spesifikasi mirip dengan Toyota Supra ya. Tapi electric range-nya masih bisa sampai 520 km dan ya zero emission karena memang mobilnya mobil listrik, jadi tidak ada emisi sama sekali. So, bagaimana verdict dari kami? Ini adalah mobil yang cukup oke untuk dikonsider, tapi mengingat harganya memang sekarang sudah tembus di 2,1 miliar, ada opsi yang lebih menarik dan juga tetap fun to drive dibandingkan dengan mobil ini. Contoh saja misalnya seperti Kia EV6 yang juga performanya juga cukup tinggi. Oke, CVT, terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like video ini, subscribe ke channel YouTube CVT Indonesia, dan nyalakan lonceng notifikasi. Main-main juga ke Instagram kami di @cvt.indonesia. Dan bagi kalian yang tertarik untuk meminang BMW i4 ini, bisa juga melalui website kami di cvtindonesia.co.id. Oke, CVT, terima kasih sudah nonton. Kami pengen bersenang-senang lagi. Dadah!